Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 mengambil tema pilkada yang menyimpang dari sila-sila keempat. Perkenalkan, nama saya Adam Seminoval. Perkenalkan, nama saya Angelina Fitra Loka. Perkenalkan, nama saya Revanda Dimas Febrianto. Perkenalkan, nama saya Tania Cornela. Perkenalkan, nama saya Sania Turiski Aziza. Perkenalkan, nama saya Aliza Razakia. Halo Kak, boleh tanya-tanya tentang pilkada tahun ini nggak ya? Boleh. Aku tanya ya Kak, apakah Kakak ikut memilih di pilkada tahun ini? Ya, aku ikut milih tahun ini. Alasannya kenapa tuh Kak ikut pilkada tahun ini? Alasan aku milih pilkada di tahun ini karena kita sebagai warga negara Indonesia emang punya kewajiban dan hak suara buat memilih pemimpin kita yang pastinya ya kan, dan juga kita sebagai warga negara itu jadinya bisa menentukan gimana daerah kita ke depannya, kota kita yang bakal kita bangun tuh bakal kayak gimana dengan kita memilih pemimpin kita. Menurut Kakak tuh pilkada kewajiban atau hak ya? Pilkada kewajiban atau hak? Menurut aku hak dan kewajiban. Sebagai warga negara kita berkewajiban untuk memilih dan kita memiliki hak suara untuk memilih siapa pemimpin yang kita pilih kayak gitu. Jadi kita harus memilih pemimpin agar kita tahu nanti kedepannya kota atau negara ini tuh mau dibawa kemana dengan pemimpin yang kita pilih kayak gitu. Oke Kak, menurut Kakak apakah pilkada tahun ini sudah berhasil melahirkan pemimpin yang baik? Untuk tahun ini sejauh ini banyak perubahan-perubahan yang walaupun gak signifikan tapi kelihatan ada. Apakah baik pemimpinnya? Bisa dikatakan baik, bisa juga dikatakan enggak karena masih banyak program-program kerja atau hal-hal yang masih kurang dan harusnya bisa ditingkatkan lagi sih kayak gitu. Oke, terima kasih ya atas jawabannya Kak. Di sini saya Adam Seminoval bersama Bapak siapa? Tommy. Bapak Tommy. Oke. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak, apakah Bapak berkenan? Boleh. Boleh. Oke. Di sini saya ada pertanyaan, apakah Bapak tahun ini ikut pemilu? Tidak. Tidak ya. Lalu alasan apa yang Bapak tidak ikut pemilu untuk tahun ini? Saya tidak mengikuti pemilu tahun ini karena rumah saya yang jauh, karena tidak mungkin dan tidak efektif juga jika saya harus pulang pergi hanya untuk pilkada menurut saya. Rumah jauh ya Pak ya. Menurut Bapak di kawasan Bapak, apakah pemilihnya bagaimana? Itu menjadi salah satu alasan atau bagaimana Pak? Ya mungkin dengan pilkada tahun ini calon-calonnya menurut saya kurang aja sih. Itu juga salah satu faktor saya tidak mengikuti pemilu. Jadi menurut saya sia-sia kalau misalnya emang saya harus pulang terlebih dahulu hanya untuk pilkada dengan calon yang kurang menurut saya. Saya ada pertanyaan lagi untuk Bapak. Menurut Bapak ini pilkada itu kewajiban atau hak sih Pak? Kalau menurut saya itu hak. Kalau dari segi diri pribadi itu hak. Karena kalian bebas memilih siapa pilihan kalian. Kalau dalam segi kewarganegaraan mungkin itu kewajiban karena sudah diatur sama undang-undang. Itu sih menurut saya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Menurut Bapak, apakah pilkada tahun ini sudah berhasil melahirkan pemimpin yang baik atau gimana Pak? Ya namanya pemimpin itu pasti ada baiknya di setiap tempatnya masing-masing. Jadi menurut saya siapapun yang terpilih itu mungkin udah pilihan terbaik di kampungnya masing-masing. Itu sih. Baik, terima kasih Bapak. Saya rasa sudah cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebelumnya kami berterima kasih banyak pada dosen pengampu kami, Ibu Lisda, dan juga asisten dosen kami, Bapak Wid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebelumnya kami meminta maaf jika ada salah kata dan tidak sempurna dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu biru, biru Pancasila.